Yes, alhamdulillah. Ini baru top Marco top. Wasit Ahmed Alkaf sampai di gelandang keluar rumah jadi harapanku. AFC temukan kesalahan fatal Ahmed Alkaf saat pertandingan Bahrain vs Indonesia. Begini penjelasannya. Hahaha. Anak FIFA nih bos. Mentang-mentang presiden AFC dari negaranya. Bahrain ternyata dihantui sanksi berat usai Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Kira-kira bagaimana ya kabar Bahrain? Waduh gawat, pelatih top Eropa digadang-gadang jadi pengganti Roberto Mancini di Arab Saudi. Timnas Indonesia harus waspada dengan pelatih ini. Trofi Liga Champion pernah didapatkan sang pelatih baru. Kira-kira siapa ya dia? Waduh gawat nih bos. Shin Tae-yong tiba-tiba diganti pelatih asal Belanda. Kira-kira siapakah dia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ahmed Alkaf dipanggil AFC, laga Timnas Indonesia vs Bahrain diulang seperti di Afrika. Kontroversi wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga antara Bahrain dan Indonesia terus berlanjut. Setelah keputusan-keputusan wasit tersebut dipertanyakan, kini muncul kabar terbaru yang mengguncang publik sepak bola Indonesia. Ahmed Alkaf bersama dua wasit lainnya dipanggil oleh AFC untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Pemanggilan ini terkait dengan dugaan pelanggaran serius yang mereka lakukan, termasuk manipulasi protokol VAR dalam beberapa pertandingan penting, salah satunya laga Bahrain versus Indonesia. Jurnalis asal Arab Saudi, Nahar Kunais, menyampaikan berita ini melalui akun X-nya, mengonfirmasi bahwa wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, bersama dua rekannya, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al-Jamali, akan menjalani pemeriksaan terkait keputusan-keputusan yang dianggap merugikan beberapa tim. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Mohamed Nazmi, dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal, serta memanipulasi protokol VAR, tulis Nahar Kunais. Dalam cuitannya tersebut, ia juga menambahkan bahwa kemungkinan besar ketiga wasit ini akan dihukum skorsing hingga akhir musim. Berita ini langsung memicu spekulasi apakah pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan diulang seperti kasus di masa lalu. Sebagai contoh, FIFA pernah memutuskan mengulang laga antara Afrika Selatan dan Senegal pada kualifikasi Piala Dunia 2018 setelah wasit dinyatakan bersalah atas manipulasi pertandingan. Namun yang mengejutkan adalah reaksi publik Indonesia yang justru tidak menginginkan pertandingan diulang. Banyak supporter merasa bahwa hasil pertandingan seharusnya langsung dibatalkan dan Bahrain dinyatakan kalah karena adanya indikasi kuat kecurangan. Sejumlah pendukung Timnas Indonesia mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengulangan pertandingan tidak menjamin keadilan bagi tim mereka. Bagi mereka, hukuman yang tepat adalah kemenangan langsung untuk Indonesia, mengingat kecurangan yang dilakukan wasit berpengaruh besar pada hasil akhir pertandingan. Apalagi dalam laga tersebut, beberapa keputusan wasit yang merugikan Indonesia dianggap sangat mencolok, seperti tidak diberikannya penalti pada momen-momen penting dan terkesan menguntungkan Bahrain. Publik sepak bola Indonesia berharap AFC dan FIFA mengambil keputusan yang tegas dan adil. Mereka menuntut agar kejadian ini tidak hanya berakhir dengan skorsing untuk wasit, melainkan ada tindakan lebih lanjut yang menghukum tim yang diuntungkan oleh kecurangan tersebut. Hal ini juga diharapkan menjadi pelajaran penting bagi penyelenggaraan sepak bola internasional agar integritas pertandingan tetap terjaga. Bagaimana menurut kalian, apakah pertandingan sebaiknya diulang atau langsung dinyatakan Bahrain kalah? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terus dukung Timnas Indonesia agar bisa meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain dihantui sanksi berat, ini hukuman Bahrain setelah Ahmed Alkaf dipanggil AFC.
Polemik usai pertandingan panas antara Bahrain dan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus bergulir, bahkan kini semakin rumit. Pasalnya, selain keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan, Bahrain kini menghadapi ancaman sanksi berat dari AFC dan FIFA. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf dipanggil oleh AFC bersama dua wasit lainnya untuk menjalani investigasi. Keputusan-keputusan kontroversialnya dianggap sangat merugikan Timnas Indonesia. Hal ini membuat netizen Indonesia beramai-ramai meluapkan kekecewaan di media sosial. Tak hanya akun Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang diserbu, tetapi juga akun pribadi wasit Ahmed Alkaf tak luput dari serangan para penggemar sepak bola Indonesia. Kemarahan netizen ini memunculkan kekhawatiran di pihak Bahrain. Dengan laga tandang melawan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025 mendatang, BFA langsung mengirim surat kepada AFC untuk meminta agar venue pertandingan dipindahkan ke tempat netral. Alasan yang mereka ajukan adalah demi menjaga keamanan pemain, staf, serta supporter Bahrain selama berada di Indonesia. Namun, permintaan Bahrain ini justru memunculkan komplikasi baru. Jika permintaan mereka untuk venue netral tidak disetujui oleh AFC atau FIFA, maka Bahrain dihadapkan pada ancaman sanksi berat. Menolak bermain di Indonesia bisa berujung kekalahan walkover (WO) dengan skor 3-0 sesuai dengan regulasi FIFA yang tercantum dalam FIFA Legal Handbook. Jika Bahrain tetap tidak hadir, mereka juga wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss francs atau sekitar 715 juta rupiah. Kasus ini mengingatkan pada sejarah Timnas Indonesia pada tahun 1957 ketika Indonesia meminta laga melawan Israel diadakan di tempat netral, namun FIFA menolak permintaan tersebut. Akhirnya Indonesia memilih untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Kondisi serupa kini mengancam Bahrain. Jika mereka tetap menolak untuk bermain di Indonesia, mereka tidak hanya akan kalah secara teknis, tetapi juga harus membayar denda yang besar. Hal ini tentunya akan memperburuk peluang mereka dalam melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain kini dihadapkan pada pilihan sulit bermain di Indonesia dan menghadapi atmosfer supporter tuan rumah yang marah atau menolak dan menerima sanksi berat. Situasi ini membuat BFA ketar-ketir. Apalagi supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia dan situasi semakin panas setelah insiden di laga sebelumnya. Namun, bagaimana pendapat kalian? Apakah Bahrain seharusnya menerima tantangan bermain di Indonesia atau justru pantas menerima sanksi WO karena permintaan mereka yang terkesan menghindar? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita lihat bagaimana AFC dan FIFA menanggapi situasi ini. Arab Saudi resmi pecat Roberto Mancini jelang lawan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) resmi mengumumkan pemecatan Roberto Mancini dari posisi pelatih Timnas Arab Saudi pada Jumat 25 Oktober dini hari. Kabar ini langsung menjadi sorotan, terutama karena Arab Saudi sedang menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya mampu meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan, yaitu saat menang 2-1 melawan Cina. Hasil buruk inilah yang memicu keputusan drastis dari SAFF. Sejak Mancini ditunjuk pada Agustus 2023, harapan besar disematkan kepada mantan pelatih Italia ini. Banyak yang berharap Mancini mampu menularkan kesuksesan saat membawa Italia juara Euro 2020 kepada Timnas Arab Saudi. Namun, kenyataan berkata lain. Selain hasil yang tidak memuaskan, hubungan Mancini dengan para supporter juga memburuk. Terutama setelah insiden saat Arab Saudi ditahan imbang 0-0 oleh Bahrain, di mana Mancini terlihat marah terhadap fans. Dengan pemecatan ini, SAFF menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mancini atas jasanya selama beberapa bulan terakhir. Kami berterima kasih kepada Bapak Roberto Mancini atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan untuknya di masa depan, tulis pernyataan resmi SAFF.
Federasi juga memastikan bahwa nama pelatih baru akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan setelah penyelesaian kontrak. Yang menarik, Arab Saudi akan bertandang ke markas Indonesia pada 19 November 2024 mendatang. Dan tentu saja publik sepak bola ingin tahu, siapakah yang akan menggantikan Roberto Mancini untuk memimpin tim di laga krusial tersebut. Beberapa nama sudah mencuat ke permukaan dengan 3 sosok yang diklaim masuk dalam radar SAFF. Nama pertama yang disebut adalah Hervé Renard, pelatih yang pernah membawa Arab Saudi tampil impresif di Piala Dunia 2022. Kemenangan bersejarah Arab Saudi 2-1 atas Argentina di babak grup menjadi momen ikonik di bawah kendali Renard. Dan keakrabannya dengan para pemain serta sistem sepak bola Arab Saudi bisa menjadi keuntungan besar jika ia kembali. Selain Hervé Renard, ada nama Ramon Diaz, mantan pelatih Al Hilal, yang juga dikaitkan dengan kursi panas tersebut. Pengalaman Diaz di klub Arab Saudi menjadikannya kandidat kuat yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola di negara itu. Namun kabar paling mengejutkan adalah rumor bahwa SAFF tengah mendekati Zinedine Zidane, legenda sepak bola dunia yang sukses sebagai pelatih di Real Madrid. Kehadiran Zidane tentu akan menjadi gebrakan besar bagi sepak bola Arab Saudi dan menarik perhatian dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menurut kalian paling layak untuk menggantikan Mancini? Apakah Hervé Renard yang sudah mengenal pemain, Ramon Diaz yang berpengalaman di Arab, atau mungkin Zidane yang bisa membawa aura bintang ke tim ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tagar STY out bergema, PSSI langsung berikan pernyataan tegas. Tagar-tagar STY out menggema di media sosial setelah kekalahan timnas Indonesia dari Cina dengan skor 1-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini membuat sejumlah supporter kecewa, terutama karena Indonesia dianggap mendominasi pertandingan. Namun di balik kehebohan tersebut, PSSI melalui pernyataan tegas dari Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, meminta supporter dan masyarakat untuk bersikap lebih bijaksana dan tetap mendukung timnas. Dalam sebuah jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Arya menegaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan timnas adalah dukungan penuh, bukan tuntutan pemecatan Sintayong (STY). Menurutnya, kekompakan supporter dan seluruh pihak terkait menjadi kunci penting di momen krusial seperti ini. Arya berulang kali menekankan bahwa menyerukan tagar STY out hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu fokus pelatih serta pemain. Ini waktu yang krusial, kita butuh kekompakan. Jangan dulu terpecah-pecah karena nanti kita sendiri yang rugi, ujar Arya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Masih ada 6 pertandingan tersisa hingga Juni 2025, di mana 4 diantaranya akan dimainkan di kandang. Arya menilai situasi ini memberi peluang besar bagi timnas untuk memperbaiki posisi mereka dan itu memerlukan dukungan penuh dari seluruh pendukung, bukan tekanan tambahan. Arya juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah berbicara langsung dengan Sintayong mengenai hasil pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membawa perbaikan ke depannya. Pak Ketum sudah mendapatkan informasi dari semua pihak dan kami yakin ke depan akan lebih baik. Jadi, mari kita fokus mendukung tim dan pelatih, tambahnya. Admin sendiri sependapat dengan Arya. Menyerukan tagar-tagar STY out sekarang adalah tindakan yang kurang bijaksana. Timnas Indonesia masih memiliki perjalanan panjang dan hasil dari beberapa laga terakhir memang belum memuaskan. Tetapi perubahan besar tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 pertandingan. Sintayong telah memberikan banyak kontribusi dalam membangun fondasi permainan timnas yang lebih kuat dan butuh waktu untuk melihat hasil maksimal. Bagaimana menurut kalian para pendukung timnas? Apakah pantas jika tagar-tagar STY out diserukan sekarang ataukah sebaiknya kita bersatu memberi dukungan penuh kepada Sintayong dan para pemain untuk sisa pertandingan mendatang? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Timnas butuh dukungan kita semua, bukan hanya kritik yang memecah belah. Treat the
Pelatih asal Belanda jadi pengganti Shin Tae-yong. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah kekalahan 1-2 dari Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia kini terancam. Kekalahan tersebut mengecewakan banyak pihak, terutama karena timnas Indonesia tidak tampil seperti biasanya yang dikenal agresif dan piawai dalam menguasai bola. Banyak yang mengkritik performa tim, bahkan muncul desakan dari netizen dengan tagar-tagar STY out yang semakin menggema di media sosial. Penampilan buruk timnas di laga tersebut memicu spekulasi tentang masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Beredar kabar bahwa PSSI akan mengevaluasi kinerja pelatih asal Korea Selatan ini dalam waktu dekat. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa Shin melakukan eksperimen pada formasi timnas Indonesia yang sayangnya tidak berbuah manis. Dampaknya tidak hanya kekalahan di tangan Cina, tetapi juga penurunan poin FIFA serta stagnasi di posisi kelima klasemen grup C. Di tengah gonjang-ganjing mengenai masa depan Shin Tae-yong, muncul nama Giovanni Van Bronckhorst sebagai kandidat kuat penggantinya. Mantan bintang timnas Belanda ini dikenal memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Giovanni yang kini melatih klub Turki Beşiktaş disebut-sebut sebagai salah satu opsi bagi PSSI jika evaluasi terhadap Shin Tae-yong berujung pada pemutusan kontrak. Giovanni Van Bronckhorst adalah sosok pelatih yang memiliki gaya bermain menyerang dengan formasi andalan 4-2-3-1. Di klub yang dilatihnya saat ini, Giovanni berhasil membawa timnya menguasai pertandingan di hampir setiap laga. Kualitas kepelatihannya membuat banyak pengamat sepak bola Indonesia percaya bahwa ia bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia, terutama dengan gaya bermainnya yang dinamis dan agresif, sesuai dengan karakteristik yang selama ini diinginkan oleh para pendukung timnas. Yang menarik, Giovanni sendiri pernah mengungkapkan kebanggaannya memiliki darah Indonesia. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Mereka pindah ke Belanda pada tahun 50-an. Saya merasa sangat terhubung dengan Indonesia, ujarnya dalam sebuah wawancara. Selain itu, Giovanni juga pernah mengunjungi Jakarta beberapa waktu lalu dan mengaku sangat terkesan dengan negara asal leluhurnya. Dengan latar belakang dan pengalaman yang mumpuni, apakah Giovanni Van Bronckhorst akan menjadi sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional? Atau apakah PSSI masih harus memberikan kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan kemampuannya? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Giovanni adalah pelatih yang kita butuhkan? Atau mungkin ada kandidat lain yang lebih cocok? Gebrakan PSSI untuk pembelian tiket pertandingan. PSSI kembali membuat gebrakan dalam dunia sepak bola Indonesia dengan memperkenalkan teknologi baru dalam pembelian tiket pertandingan. Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengumumkan sistem baru bernama Garuda ID, yang akan digunakan oleh supporter timnas Indonesia untuk membeli tiket pertandingan secara lebih aman dan modern. Sistem ini diluncurkan setelah evaluasi mendalam terkait kekacauan yang sempat terjadi dalam pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September lalu. Selama ini PSSI mengakui bahwa sistem tiket yang menggunakan barcode tidak memiliki kontrol ketat yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan di stadion. Oleh karena itu, sistem Garuda ID diharapkan bisa membawa perubahan positif, terutama dalam hal keamanan dan kenyamanan penonton. Bagaimana cara kerja sistem Garuda ID ini? Pendaftaran Garuda ID akan mengharuskan supporter untuk melakukan verifikasi KTP, identitas diri, serta foto selfie. Nama akun Garuda ID inilah yang nantinya akan digunakan saat membeli tiket, dan lebih lanjut, sistem ini akan menggunakan teknologi face recognition atau pengenalan wajah saat supporter masuk ke stadion. Dengan begitu, hanya pemilik tiket asli yang bisa masuk ke stadion dan supporter yang melanggar aturan bisa langsung dikenakan sanksi. Arya Sinulinga juga meminta maaf kepada para supporter jika nantinya ada kendala dalam proses pendaftaran atau penggunaan sistem baru ini. Namun, ia menegaskan bahwa semua upaya ini dilakukan demi keamanan bersama.
Kami minta maaf jika ada hambatan, tetapi ini semua demi kenyamanan dan keamanan penonton, ujarnya. Menariknya, sistem ini diharapkan menjadi yang pertama di Asia dan bahkan salah satu yang jarang digunakan di dunia. PSSI juga menyebutkan bahwa teknologi serupa pernah digunakan dalam ajang Piala Dunia. Selain memperkenalkan Garuda ID, Arya Sinulinga juga mengungkapkan jadwal penjualan tiket untuk 2 pertandingan besar Timnas Indonesia, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Penjualan tiket akan dimulai pada 1 November dengan kapasitas sekitar 60.000 tiket per pertandingan. PSSI berjanji akan memperbaiki segala kekurangan dan menanggapi keluhan dari para supporter agar proses penjualan tiket berjalan lebih baik. Tidak hanya itu, PSSI juga bekerja sama dengan konsultan untuk memastikan bahwa data pribadi yang digunakan dalam sistem Garuda ID aman dan terlindungi. PSSI bahkan menargetkan sistem ini akan mendapatkan sertifikasi ISO 27000 untuk keamanan data. Bagaimana pendapat kalian, Bolaneters? Apakah sistem Garuda ID ini menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan stadion? Atau ada kekhawatiran lain soal penggunaan teknologi ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Media Vietnam cemas jika Timnas Indonesia diperkuat Maarten Paes di Piala AFF. Media Vietnam tampaknya mulai merasa cemas dengan kabar bahwa Timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh pemain naturalisasi yang kini berlaga di luar negeri. Salah satunya adalah kiper Maarten Paes. Hal ini menjadi sorotan utama media Vietnam Soha yang menilai bahwa kehadiran Paes di skuad Indonesia akan menjadi ancaman serius bagi Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 mendatang. Jika kabar ini benar, peluang Vietnam untuk meraih gelar juara di turnamen ASEAN tersebut bisa terancam. Soha menyoroti bagaimana Maarten Paes yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) berpeluang untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF. Kondisi Paes yang tidak bermain lagi musim ini setelah FC Dallas gagal lolos ke babak final series MLS. Membuka kemungkinan bahwa kiper naturalisasi tersebut bisa dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Indonesia di turnamen kawasan Asia Tenggara. Jika Maarten Paes bergabung dengan Timnas Indonesia, itu akan menjadi tantangan besar bagi Vietnam. Kiper tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa dan kehadirannya bisa membuat Timnas Indonesia lebih sulit dikalahkan, demikian tulis media Soha dalam laporannya. Paes sendiri merupakan kiper dengan kemampuan yang sudah diakui di MLS dan kehadirannya di bawah mistar gawang Timnas Indonesia akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan oleh tim. Ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Vietnam, mengingat mereka sedang mempersiapkan diri di bawah pelatih baru Kim Sang-sik yang tengah membangun ulang tim pasca penampilan yang kurang memuaskan di turnamen-turnamen sebelumnya. Soha juga menyebutkan bahwa jika Indonesia benar-benar diperkuat oleh Maarten Paes, maka peluang Vietnam untuk mengalahkan Indonesia di Piala AFF akan semakin kecil. Ditambah lagi mereka memprediksi bahwa Indonesia juga akan didukung oleh sejumlah pemain bintang lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah Paes akan memperkuat Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong masih dalam tahap evaluasi terkait komposisi pemain yang akan dibawa ke turnamen tersebut. Kendati demikian, spekulasi ini sudah cukup membuat banyak pihak di Vietnam was-was. Di sisi lain, PSSI sendiri sudah mengonfirmasi bahwa skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti kemungkinan besar akan lebih banyak diisi oleh pemain-pemain lokal dari Liga 1. Hal ini karena tantangan untuk memanggil pemain diaspora yang mungkin sedang terikat dengan klub mereka masing-masing di luar negeri. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan fokus memantau performa pemain lokal di Liga 1 untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Kompetisi Liga 1 saat ini semakin kompetitif dan banyak pemain lokal yang mampu bersaing dengan pemain asing. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka untuk menunjukkan kualitasnya di tingkat internasional, jelas Arya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah dengan masuknya Maarten Paes, peluang Indonesia semakin besar untuk memenangkan Piala AFF? Atau Vietnam masih menjadi lawan yang sulit untuk dikalahkan? Mari diskusikan di kolom komentar.